Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kira-kira seminggu menjelang pemilihan umum untuk anggota legislatif dan pilpres, Yusuf Mansur merilis bahwa dia sudah mendapat gelar doktor. Meskipun banyak orang mengkritik, doktor apaan gitu. Nah, ternyata setelah lebih 1 bulan, gegap gempita kedokterannya itu nggak nampak. Atau katakanlah gelar doktornya nggak ngangkat. Gitu. Kenapa? Gitu. Kalau kita lihat, gelar akademis itu akan terasa penting kalau diimbangi dengan kualitas individu yang juga mumpuni. Misalnya, gelar akademis itu perlu bagi seorang dosen yang mau meraih gelar profesor. Maka doktor itu sesuatu yang mutlak. Gitu. Karena sekarang ini nggak ada lagi profesor doktorandus, itu sudah nggak ada. Berikutnya orang mengambil gelar doktor itu karena tuntutan pekerjaan. Di kampus-kampus, dosen-dosen berkualitas itu atau sebuah kampus yang mentereng itu, tenaga pengajarnya minimal itu harus S2. Dan S2 itu pun disuruh untuk menyelesaikan S3. Di birokrasi pemerintah, itu gelar akademis itu sangat penting untuk menduduki satu jabatan tertentu. Karena dengan gelar doktor itu kan mentereng gitu. Dia punya kum, dari kum itu nanti diakumulasi yang mempercepat persyaratan untuk naik pangkat. Dan naik pangkat artinya dia akan menduduki suatu jabatan yang sangat penting. Dia harus bergelar doktor. Tapi bagi orang-orang yang bekerja di luar birokrasi pemerintah, gelar doktor itu penting ya, kalau ada kualitas yang bisa dia tampilkan. Atau ada semangat, ya misalnya anggota DPR gitu, ada semangat untuk menampilkan citra diri bahwa dia sebagai seorang doktor. Kalau itu dikerjakannya dengan benar, dengan kemampuannya sendiri gitu, maka biasanya gelar doktor itu akan memberi dampak lebih kepada kualitas individu seseorang. Nah, Yusuf Mansur, dia itu susah kita menilainya gitu. Katanya mendapat gelar doktor. Dulu juga doktor bidang sedekah. Tapi orang mau tanya, mana? Misalnya nih, disertasi Yusuf Mansur yang membuat dia bisa meraih gelar doktor. Itu nggak ada. Di universitas mana? Itu kan baru ada kemarin itu di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Kalau tidak, di BINUS, Universitas Bina Nusantara. Yang kemarin itu Yusuf Mansur punya keberanian gitu untuk mempublish bahwa dia doktor. Kalau sebelumnya bacotnya aja. Tapi bidang apa gitu. Sehingga nggak ada pengaruh apa-apa kepada aktivitasnya, bidang apa. Katanya administrasi, bagaimana mengelola pesantren. Dari modal nol bisa menjadi sebuah bangunan pesantren. Ada orang bertanya begini, jangan-jangan yang dibahas Yusuf Mansur itu bagaimana mendapatkan uang dengan modal cerita sedekah, lalu uangnya bisa dibangunkan untuk pesantren. Gitu. Tapi yang lebih hebat lagi itu ada yang mengatakan kalau gelar doktor tidak bisa mengangkat citra dirinya, ya udah ambil doktor lagi. Doktornya sekarang bagaimana memanipulasi emosi agama, lalu di sini mendapatkan uang ratusan miliar. Nah, untuk ini saya kira Yusuf Mansur mungkin akan sangat bersemangat. Ditunjuklah misalnya
promosinya itu atau promotornya itu, pembimbingnya misalnya karena tahu tentang dia lebih hebat gitu. Ada perempuan-perempuan tertentu yang bisa memberi masukan gitu. Di antaranya misalnya Ibu Ana. Bu Ana nanti akan memberikan testimoni bagaimana dia meraup uang sedekah dan kemana uang itu dipergunakan. Itu mungkin menarik. Gitu. Atau Yusuf Mansur menulis tentang dokter, bagaimana perilaku tokoh-tokoh agama di Jakarta, misalnya cerita menikahi orang tidak pakai asas ijab kabul, tidak pakai saksi, tidak pakai mahar. Berani nggak dia gitu? Ini tentu saja soal keberanian membuat disertasi. Mana tahu dia berani, kita kan nggak tahu. Tapi yang jelas, gelar akademik itu tidak akan bermanfaat apa-apa kalau pada seseorang itu terjadi banyak permasalahan-permasalahan yang berhubungan nanti dengan citra baik dan masalah-masalah moral. Nggak ada artinya gitu. Itu sekarang ya kalau dilihat dengan konotasi Yusuf Mansur, nggak ada artinya dan nggak nampak gelar doktornya itu. Paling-paling orang akan meledek Yusuf Mansur, ya paling dokter dalam bidang ya bagaimana melancarkan jurus tipu-tipuan gitu. Atau mungkin banyak gitu. Itu ya. Jadi gelar doktor itu, gelar akademis itu bukanlah sesuatu yang terlalu wah gitu. Karena itu di banyak tempat atau di banyak negara, misalnya katakanlah di Prancis katanya nih, orang kalau sekian lama tidak mempergunakan ijazah doktornya, misalnya dia tidak bekerja di bidang yang sesuai dengan, katakanlah dia doktor dalam bidang pendidikan, gitu. Tapi dia tidak pernah berhubungan dengan dunia pendidikan, maka gelar profesornya itu setelah 5 tahun dicabut lagi, karena dianggap tidak berguna. Gitu. Di tempat kita sebenarnya hal-hal seperti itu juga bisa terjadi. Misalnya seseorang medical doctor, dokter kata-kata. Dia meraih gelar dokter umum dari sebuah universitas, tapi nggak pernah praktek. Gitu. Maka jangankan praktek, nyuntik orangnya dia ketakutan misalnya. Maka dalam jangka 5 tahun setelah dia tamat itu ijazah doktornya itu harus diperbarui kalau dia pingin praktek di dalam dunia kedokteran. Maka dia harus memperbaharui ijazahnya, mengambil lagi mata kuliah yang dianggap sudah kedaluarsa gitu. Jadi itu yang kita lihat, itu adalah gelar akademis yang berhubungan dengan profesionalitas. Tapi kalau gelarnya itu ilmu-ilmu sosial gitu, itu untuk gagah-gagahan sih boleh lah. Gitu. Tapi begitu tidak dipakai, maka ilmu itu menjadi tidak berguna sama sekali. Nah, Yusuf Mansur memakai ilmunya di mana? Kan orang mau lihat sekarang nih, pakailah ilmu itu gitu. Sesuai dengan teori-teori yang telah dia kumpulkan. Apakah itu baik atau tidak baik? Cuma berani enggak gitu. Misal seperti yang kita sebut tadi itu, bagaimana mengumpulkan sedekah dengan janji-janji, ya kalau orang bilang nih janji-janji surga, masyarakat bisa mengikutinya, maka seseorang atau Yusuf Mansur bisa menjadi kaya raya. Kaya raya dengan cerita sedekah. Ya harusnya itu dia wujudkan dalam sebuah kerangka teori, kemudian bagaimana prakteknya. Tapi karena itu pasti akan ditolak oleh fakta-fakta, maka Yusuf Mansur ketakutan, dia nggak berani itu menulis. Tulisnya kemana? Misalnya nih bagaimana ngibulin jemaah Masjid Kota Wisata Cibubur yang jumlahnya 250 orang. Itu kan akan mengangkat sumpah semua itu. Nah di sini
kendala ilmiahnya akan nyangkut. Tapi ada juga di Bangladesh Dr. Muhammad Yunus. Dia mencoba merumuskan satu teori bagaimana bank kecil gitu bisa merubah nasib para buruh. Jadi orang-orang sebelumnya jadi buruh diperkenalkan model pinjaman baru gitu, yang tidak memberatkan, yang tidak perlu jaminan. Tapi orang-orang ini dibina gitu. Pinjamannya mulai dari sedikit. Nanti keluarlah suatu komunitas yang hidupnya berubah setelah mendapat pinjaman dari bank kecil yang dikelola oleh Muhammad Yunus. Nah, itu dibukukan menjadi acuan di seluruh dunia bagaimana merubah nasib masyarakat. Nah, Yusuf Mansur tentu juga begitu. Ini janji Allah akan turun ke aneh. Ya buktikan. Ini kan Ramadan nih. Allah akan kasih berlipat ganda. Ada nggak masyarakat yang udah dikasih berlipat ganda gitu karena bersedekah atas inspirasi Yusuf Mansur? Ada nggak gitu? Jadi jangan pula bilang kita nih gibah. Apanya yang gibah? Ini mencegah masyarakat biar tidak terjatuh dan terjerumus ke dalam kubah penipuan. Biar tidak terjatuh ke dalam cerita-cerita yang beraroma itu masyarakat akan dirugikan. Jadi itu kita lihat, silakanlah orang mau meraih gelar doktor, tapi persoalan individu atau soal pribadi yang melingkupi Yusuf Mansur ternyata tak bisa ditutupi dengan gelar doktornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.